Yang berikutnya tentu adalah persoalan hukum. Ya, jika terjadi ya persoalan-persoalan hukum ya di dalam pelaksanaan kontrak, ya, penyelesaian perselisihan ya di dalam kontrak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, ini adalah peta ya, peta. Bagaimana sebuah kontrak itu ya bisa diselesaikan ya secara hukum ya, bisa diselesaikan secara hukum ya. Yang pertama ya Bapak dan Ibu ya, ini tadi nih gitu ya, sarannya SKKNI itu ya, itu nggak serta-merta langsung dibawa ke persoalan hukum dulu gitu kan, ditangani dulu nih ya secara internal ya oleh PPK ya. Jadi PPK dan penyedia ya itu berdiskusi. Ini kalau ada kayak gini gimana enaknya? Gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Ya, berdiskusilah gitu ya. Bagaimana mencari persoalan itu menggunakan tools-tools tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Tadi yang beberapa tadi itu contoh saja gitu kan, yang bisa digunakan gitu kan. Contoh yang bisa digunakan ya. Nah, lalu kemudian ya tim ini juga itu tadi bisa dibantu ya oleh pihak lain ya untuk menyelesaikan persoalan. Karena kalau misalnya ada persoalan pun ya secara hukum perdata gitu ya, sekali lagi perdata, ketika Bapak dan Ibu menghadapi persoalan ya, lalu datang misalnya kepada pengadilan, pengadilan itu nggak akan ya langsung memutuskan perkara, tidak akan langsung memeriksa perkara gitu kan. Pengadilan itu akan meminta para pihak untuk melakukan musyawarah mufakat. Ya, balik dulu lah sana, balik gitu kan. Musyawarah diskusi dulu, diskusi. Silahkan selesaikan dulu secara internal ya. Musyawarah untuk mufakat, nanti kalau tidak tercapai musyawarah mufakat baru bolehlah datang kepada kami gitu kan, misalnya kata pengadilan ya, kita diskusikan bagaimana cara melaksanakan ya apa namanya penyelesaian perselisihan. Itu dulu yang dilakukan gitu kan, itu dulu yang dilakukan ya. Iya, kalau ya nanti persoalan tidak dapat diselesaikan secara internal, barulah ya kita menempuh upaya hukum, baik litigasi maupun non litigasi gitu ya. Kalau tadi di sini kita mendiskusikan penyelesaian ya secara internal ya, musyawarah, mufakat ya, menggunakan tadi ya entah brainstorming, entah fishbone ya, pohon masalah itu juga boleh digunakan ya. Kemudian dilakukan pengembangan alternatif solusi, dari setiap alternatif solusi itu kemudian dianalisa ya menggunakan tools yang lain lagi ya, bisa misalnya cost and benefit analysis, PFE misalnya tadi atau SWOT gitu kan dan lain sebagainya ya, sudah dilakukan. Dan apa namanya upaya diskusi dengan pihak penyedia itu tidak tercapai ya, maka barulah kemudian ya kita menempuh upaya hukum ya, non litigasi ya ataupun litigasi ya. Litigasi itu apa artinya? Litigasi artinya melalui ya jalur peradilan ya. Hanya saja ya di dalam slide yang disusun oleh tim penyusun ini ada peradilan tata usaha negara. Nah, ini adalah hal yang kurang pas ya, yang kurang cocok gitu ya menurut saya ya. Karena ranahnya kontrak itu adalah ranah
dari perbuatan hukum perdata, maka dibawa ke peradilan umum. Di peradilan umum pun kamarnya itu adalah kamar perdata, bukan kamar pidana. Ya, jadi di peradilan umum itu ada dua kamar, kamar pidana dan kamar perdata. Ya, bagian lah. Ya, kalau orang hukum suka bilang kamar. Dari bahasa Belanda dulu tuh, kamer, gitu, kamer. Ya. Nah, jadi ada perdata. Nah, perdata lah itu yang dituju. Itu kalau litigasi. Ya. Sedangkan kalau non-litigasi itu artinya itu adalah di luar peradilan. Ya. Di luar peradilan ya itu bisa menggunakan mekanisme mediasi, ya, konsiliasi ataupun arbitrase, ya, ataupun arbitrase, ya. Di mana lembaganya? Banyak di Indonesia, ya, lembaganya. Ada BANI, ya, BANI misalnya, ya, BANI gitu, ya. Saya coba pakai tangan misalnya, BANI misalnya gitu, ya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ya. BANI Syariah pun ada juga gitu kan. Kalau mau di luar negeri juga bisa ya, di Singapura misalnya ya, ada ASIC gitu kan. Oh banyak sekali ya yang bisa dipilih. Ya. Dan satu lagi yang menurut saya breakthrough ya, yang dikembangkan oleh LKPP ya, supaya apa namanya itu bisa menekan biaya ya, itu bisa menggunakan LPSK ya. LPSK ini bukan lembaga perlindungan saksi dan korban ya, bukan ya. LPSK di sini adalah layanan penyelesaian sengketa kontrak yang dikelola oleh LKPP. Nanti kita akan melihat juga bagaimana sih proses, bagaimana sih prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LPSK gitu ya. Nah, sebelum ya ke situ ya Bapak dan Ibu ya, kita bahas dulu nih masing-masing gitu kan, masing-masing. Mediasi ya. Konsoliasi. Itu apa sih gitu kan? Itu apa sih gitu kan? Arbitrase. Itu apa sih gitu kan? Nah, kalau kita berbicara tentang mediasi ya, Bapak dan Ibu ya. Mediasi ini apa namanya? Ini ada tulisan you may be experiencing network connection difficulties ya. Kira-kira suara saya terdengar nggak? Mbak Neza atau moderator atau Bapak dan Ibu? Ini ada kata-kata you may be experiencing. Ya, terdengar ya? Terdengar. Oh, di sini ini ada yang ada. mau dilanjut lagi atau nanti di akhir sesi aja? Oh, kapan aja boleh tanya, nggak harus di akhir. Silakan ini ada yang saja. mau berdiskusi. Saya bukakan ya, Pak. Iya, silahkan. Ada? Untuk Pak Sudarmanto, tadi ingin bertanya. Silakan Pak, angkat tangannya. Atau nanti ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Dwi Alfianto. Apabila melalui ya, apabila melalui media. Ya. Oh, di saya nggak muncul ya pertanyaannya ya? Nggak muncul ya Pak ya? Yaudah saya bantu bacakan ya Pak ya. Nah, bantukan bacakan aja ya. Baik, ya. Apabila melalui mediasi, konsiliasi tidak diterima salah satu pihak bisa dilanjutkan ke peradilan umum ya Pak? Iya, prinsipnya apa namanya bisa ya, prinsipnya bisa. Ya. Nah, sekarang sebelum menjawab itu ya Pak Dwi, ya mohon izin ya kita mendiskusikan dulu tentang mediasi itu apa, konsiliasi itu apa,
arbitrase itu seperti apa gitu ya. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu ya, untuk mediasi gitu ya, untuk mediasi ya, ini kalau ada persoalan ya, masing-masing pihak itu akan meminta bantuan seorang mediator gitu ya, seorang mediator ya. Ini saya gambarkan di sini nih misalnya, ini seorang mediator ya. Nah, ini adalah mediasi ya, seorang mediator ya. Di sini para pihak ya. Mereka kemudian meminta mediator untuk menyelesaikan persoalan ya. Pihak ketiga lah ini yang membantu untuk menyelesaikan persoalan ya. Nanti masing-masing para pihak cerita persoalan-persoalannya, lalu nanti mediator itu akan merumuskan dan menyampaikan usulan-usulan penyelesaian dari sebuah sengketa, gitu kan? Mediator dan konsiliator atau konsiliasi itu memiliki perbedaan dan punya persamaan, ya, lebih banyak persamaannya, perbedaannya tipis-tipis banget dengan mediator. Konsiliator itu juga sama, di sini konsiliator, ya, para pihak, ya, itu akan meminta bantuan konsiliator untuk mencarikan, ya, solusi, gitu kan, mencarikan solusi, ya, sama, ya. Jadi ada pihaknya, ada satu, ya, mediator satu, konsiliator juga satu. Apa yang membedakan antara mediasi dan konsiliasi ya? Mediasi ya, seorang mediator ya, tentu dia hanya akan berperan ya, lebih berperan itu sebagai orang yang independen ya. Dia tidak akan menyampaikan pendapat-pendapat. Dia tidak akan approach kepada para pihak, hanya mendengarkan para pihak ya. Dari hasil mendengarkan para pihak ya, kemudian mediator akan merumuskan ya solusi yang ditawarkan kembali kepada para pihak ya. Ditawarkan kembali kepada para pihak ya. Ditawarkan kembali kepada para pihak ya. Sedangkan kalau konsiliator ya, namanya juga konsolidasi, mensolidkan. Dia bisa bertindak sebagai katalisator ya. Artinya dia tidak hanya sekedar mendengarkan saja ya. Dia tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi dia akan approach juga ke A misalnya, ke pihak pemerintah. Hai pemerintah, yang sono tuh kayaknya gini. Anda sebaiknya begini deh, gitu kan. Sama juga dia bisa approach kepada pihak yang penyedianya. Hai penyedia, itu pemerintah, kayaknya tuh gini. Anda sebaiknya seperti ini, gitu kan. Jadi ada proses mempengaruhi dari seorang konsiliator kepada kedua belah pihak, ya. Kemudian nanti dari hasil diskusi itu, dari hasil dialog itu, ya konsiliator akan merumuskan ya hasil, ya. Kemudian nanti akan mengkomunikasikan kepada para pihak menerima apa tidak ya. Jadi kalau mediasi ya itu hanya mendengarkan saja kemudian merumuskan, konsiliator itu ikut mempengaruhi gitu kan, sehingga ya itu tadi ya pencapaian hasil dari mediator dibandingkan dengan konsiliator ya untuk mencapai kesepakatan itu lebih besar kemungkinannya itu ada di konsiliator gitu ya, ada di konsiliator. Nah, tadi pertanyaannya Pak Dwi, kalau ternyata dari hasil mediasi atau konsiliasi itu tidak tercapai, itu bisa ke pengadilan, bisa gitu ya, tergantung dari bagaimana merumuskan pasal atau bagian ya penyelesaian perselisihan yang ada di dalam kontrak ya. Jika perselisihan itu diatur misalnya pertama musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan mediasi. Jika mediasi tidak tercapai maka dilanjutkan di pengadilan negeri. Itu bisa seperti itu gitu ya. Sepanjang rumusannya itu di kontrak itu seperti apa. Jadi sekali lagi ini adalah ranah hukum perdata. Mekanisme penyelesaian sengketa itu diatur oleh masing-masing pihak di dalam apa namanya di dalam
kontrak ya. Apakah dari mediasi itu mau langsung kepada proses pengadilan ya. Itu dimungkinkan. Silahkan saja rumusannya itu diserahkan kepada masing-masing pihak ya. Kemarin kita sudah mendiskusikan azas kebebasan berkontrak ya. Disitulah azas kebebasan berkontrak ya. Mbak Neza, iya ini mohon maaf nih banyak hal yang ditanyakan, tapi saya nggak tahu kenapa di tempat saya itu questionnya nggak muncul nih, gitu kan? Biasa diklik itu ada ininya apa pertanyaannya gitu ya. Iya, Mbak Neza, oh mungkin lagi ke toilet kali ya. Iya, baik Bapak dan Ibu ya. Yang berikutnya ya itu adalah arbitrase gitu ya, arbitrase. Iya, Pak. Ya. Mau saya bantu? Iya boleh dibantu lah itu apa pertanyaan-pertanyaannya saya kok tumben hari ini nggak bisa baca pertanyaan. Halo, Mbak Neza. Iya Oke, ya Pak Mbak ya, Neza. oke baik. Ini dari Pak Dwi Alfianto lagi ya Pak ya. Iya. Pak. Iya Pak, terdengar nggak Pak suaranya? Halo, Halo, iya terdengar. halo Pak. Iya terdengar, terdengar Mbak. Dari Dwi Alfianto ya, peradilan tata usaha negara dicoret karena masuk pelaksanaan. Terdengar Pak? Ini gimana nih delay? Oh delay. Oke, saya ulangin. Peradilan tata usaha negara dicoret karena. Iya. Halo Mbak. Halo Oh Pak. hilang. Iya halo. Masih, iya internetnya Pak. Internet di mana ya? Di saya apa di tempatnya Mbak? Halo. Halo Pak. Iya halo. Udah bisa Pak. Apa belum kelihatan sih ininya pertanyaan-pertanyaannya, tapi dengar suaranya Mbak Neza. Ya, Udah ya Pak ya. Lancar Pak. udah lancar. Tapi Oke pertanyaannya apa? baik. Saya, ya. Dari Pak Dwi Alfianto, pertanyaannya, peradilan tata usaha negara dicoret karena sudah masuk pelaksanaan kontrak ya Pak. Jadi masuk ranah pidana umum atau pengadilan negeri. Iya, jadi peradilan tata usaha negara itu kan hukum administrasi, ya. Jadi kalau di peradilan tata usaha negara itu yang digugat adalah surat keputusan dari pejabat tata usaha negara, bukan kontrak, ya. Kalau sudah prosesnya adalah penandatanganan kontrak, ya, maka itu sudah tidak ada lagi kan adanya SPPBJ kah gitu kan, adanya surat penetapan kah, itu sudah lewat kan, sudah lewat. Maka yang digugat itu adalah kontrak, pelaksanaan kontrak, isi kontrak. Maka itu dibawanya ke peradilan umum. Nah, di peradilan umumnya juga itu bukan peradilan pidana, tetapi itu adalah peradilan perdata, gitu ya. Gitu, Mbak. Oke, iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi nih Pak dari Ibu Nikmatun Nuzuliyah. Iya. Untuk penyelesaian kontrak, apa kelebihan dan kekurangan antara mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan peradilan umum? Oke, ya. Itu yang nanti kita akan bahas, kita akan sampai ke situ. Kalau dari Pak Sudarmanto kayaknya juga ada pertanyaan ya. Itu apa? Ya, untuk dari Pak Sudarmanto nih. Pekerjaan konstruksi, pembangunan ruang kelas beserta perabotannya,
Pihak penyedia harga menampungkan gedungnya saja dan tidak dilengkapi dengan meja, kursi siswa sehingga tidak signifikan siswa tidak bisa memakai ruang kelas tersebut. Apakah ini termasuk kategori kegagalan besar? Oh, jadi boleh diulang, Mbak, tadi? Boleh diulang? Oke, bisa. Pekerjaan konstruksi pembangun ruang kelas beserta perabotannya, pihak penyedia hanya merampungkan gedungnya saja dan tidak Gedungnya dilengkapi saja, dengan meja. Ya, perabotan. kursi siswa sehingga meja dan kursi siswa sehingga tidak signifikan siswa tidak bisa memakai ruang kelas tersebut. Apakah ini Oke, termasuk kategori kegagalan besar? oke, baik ya. Nah, kalau Bu Nikmatun nanti penjelasannya itu sambil menjelaskan slide ini ya. Nah, kalau Ya, Pak Sudarmanto ya, itu ada pelaksanaan pembangunan gedung ya, beserta dengan perabotannya ya. Nah, ini ya, apakah kalau ternyata penyedia hanya membangun gedung saja, perabotannya itu tidak disuplai, apakah ini masuk kategori kegagalan besar gitu ya. ya, Yang ya, Pak. pertama, ya, Pak Sudarmanto, ya, ini kita harus lihat dulu nih pemaketan pekerjaannya seperti apa gitu kan. Yang satu itu ada paket pekerjaan konstruksi, yang kedua itu paket penyediaan barang ya, dalam hal ini adalah perabotan ya. Kalau saya itu berpendapat ya, nanti boleh juga Bapak dan Ibu tidak sepakat ya, mestinya ini adalah paket yang terpisah gitu kan. Paket pekerjaan konstruksi itu adalah pekerjaan konstruksi sendiri ya, karena kualifikasi perusahaannya itu khusus untuk konstruksi gitu kan. Kemudian yang kedua, paket pengadaan barangnya, mebelernya. Itu juga adalah paket yang terpisah. Jadi tidak disatukan paketnya gitu kan. Karena kualifikasi dari penyedia barang itu tentu khusus berbeda dengan kualifikasi penyedia konstruksi. Jadi sebaiknya itu dipisah. Ya, kontraknya kontrak yang terpisah. Satu kontrak konstruksi, satu kontrak pengadaan barang. Itu idealnya menurut saya. Jadi tidak disatukan. Tetapi jika ternyata ya itu apa namanya disatukan ya, yang jadi baru bangunannya saja, mebelernya belum ada gitu kan. Nah, apakah itu kategori kegagalan besar? Iya, kegagalan besar menurut saya. Bahkan itu adalah kegagalan kritis gitu kan kalau menurut saya. Karena ya kinerja dari pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan kontrak itu tidak bisa tercapai gitu kan. Kalau tadi kita apa ruang kelas ya itu ada, tentu ruang kelas itu kan kalau isinya kan ada mebelnya, ada komputernya, ada alat peraganya, ada LCD-nya kalau yang sekarang gitu ya. Nah, kalau itu tidak ada, itu bagaimana digunakan untuk proses pembelajaran ya. Uh, itu jadi besar dan cenderung itu adalah kritis gitu ya. Nah, baik, yang berikutnya ini Bu Ada lagi Nikmatun. dari Bapak. Oh, ini masih mau bahas yang Bu Nikmatun ya, Pak? Ini dari Pak Agung Ya, ada yang Bu lagi. Nikmatun. Bu Nikmatun dulu ya. Oke, oke, baik-baik. Nanti nanti 15 menit lagi Mbak Neza ini apa bantu lagi gitu ya. Oke, baik, Pak, baik. Iya, baik. Yang berikutnya ya, ini yang Bu Nikmatun ya. Tadi kita sudah mendiskusikan ya apa itu mediasi, apa itu konsiliasi ya. Nah, sekarang ya kita berbicara tentang arbitrase ya. Kalau arbitrase ya Bapak dan Ibu ya pemerintah di sini dan penyedia itu konflik nih, konflik ya. Ada masalah gitu ya. Konflik ada masalah. Kemudian sepakat di dalam perjanjian yaitu penyelesaian sengketa itu dilakukan dengan mekanisme arbitrase ya. Maka kemudian misalnya datang ke Bani ya. Nanti di Bani ya Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu itu bisa memilih ya, ada list, ada daftar hakim arbitrase ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal memilih hakim arbitrase mana yang cocok menurut Bapak dan Ibu ya. Atau Bapak dan Ibu kenal dengan hakim arbitrase tertentu ya, itu juga langsung bisa dikontak oleh Bapak dan Ibu ya.
ada sertifikasi khusus untuk menjadi hakim arbitrase ya. Nggak sembarangan orang bisa tercantum namanya di dalam list ya hakim arbitrase ya, termasuk yang ada di BANI ya. Nanti Ibu memilih misalnya Amir ya, memilih Amir ya sebagai hakim arbitrase ya. Dari pihak penyedia nanti dia akan memilih ya Budi sebagai hakim arbitrase misalnya kemudian ya. Nah, nanti ya antara hakim Amir dan hakim Budi itu akan memilih ya hakim yang ketiga. Misalnya hakim Cecep gitu ya. Nah, hakim Cecep inilah yang akan menjadi ketua ya dari sidang arbitrase. Hakim Cecep inilah yang akan menjadi ya ketua dari sidang arbitrase. Ya, lalu nanti akan ada proses persidangan, masing-masing para pihak itu dipanggil, dimintai keterangan, dikonfrontir dan lain sebagainya. Kemudian ya ketiga orang ini akan membuat keputusan dari arbitrase gitu ya, keputusan dari arbitrase. Kalau ketiganya itu sudah membuat keputusan arbitrase, maka ya secara hukum para pihak itu harus patuh dan tunduk kepada peradilan ya atau kepada keputusan dari hakim arbitrase. Ya nggak boleh ya secara etikanya para pihak itu tidak sepakat dengan apa yang diputuskan oleh hakim arbitrase. Itu mekanisme di sidang arbitrase ya. Seperti itu gitu ya, mekanisme di sidang arbitrase ya. Nah, lalu kemudian ya apa yang membedakan ya antara sidang di pengadilan umum dengan di sidang arbitrase gitu kan? Apa yang membedakan itu gitu kan? Apa yang membedakan itu ya? Nah, yang membedakan ya Bapak dan Ibu kalau di peradilan umum juga sama tuh ya. Pihak A ya, penyedia pemerintah dengan pihak penyedia bersengketa lalu kemudian sepakat penyelesaian sengketa itu ke peradilan umum ya. Satu yang misalnya menggugat ya, masukkan ke pengadilan umum. Nanti di pengadilan umum itu akan masuk dulu di kepaniteraan ya. Ya di bagian administrasi ya sampai ke ketua pengadilan. Nanti ketua pengadilan itu akan menunjuk hakim A, hakim B, hakim C misalnya ya, ketuanya hakim A gitu ya. Nah, hakim inilah yang nanti ya akan memeriksa ya para pihak. Sebelum memeriksa para pihak, ya hakim akan meminta para pihak itu untuk melaksanakan musyawarah mufakat dulu. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, barulah ketiga hakim ini itu akan memeriksa perkara. Para pihak itu akan dipanggil ya untuk menyampaikan ya gugatannya, untuk menjawab gugatannya, untuk memberikan bukti-bukti, untuk memanggil saksi-saksi gitu kan, sampai nanti kemudian diputuskan ya. Kurang lebih ya seperti itu kalau di proses peradilan umum. Yang membedakan dengan arbitrase itu apa? Ya tadi milih hakimnya. Pertama kalau di pengadilan negeri hakimnya ditentukan oleh ketua pengadilan gitu kan. Sedangkan kalau di arbitrase itu kita bebas untuk memilih siapa yang menjadi hakimnya yang mewakili dari kita ya. Sementara saya gunakan hakim ya untuk mudah ya. Untuk memudahkan ya yang arbitrase saya sebut hakim untuk memudahkan saja untuk simplifikasinya gitu ya. Arbiter sih sebetulnya sebutannya, tetapi kalau ngomong arbiter terus-menerus kayaknya belibet gitu ya. Jadi tadi untuk memilih hakimnya di pengadilan negeri kita ditentukan sendiri oleh di pengadilan negeri ditentukan oleh ketua pengadilan. Ya, sedangkan di arbitrase kita bebas ya untuk memilih sendiri ya. Kemudian apalagi yang membedakan gitu kan? Apalagi yang membedakan gitu ya. Nah kalau di pengadilan negeri ya jadwal sidang ya jadwal sidang kapan sidang pertama, kapan sidang kedua, sampai kemudian sidang keputusan itu ditentukan oleh ini tadi nih majelis hakim ini dibantu oleh panitera namanya ya. Inilah mereka yang akan menentukan jadwal ya. Para pihak itu nggak bebas menentukan jadwal. Kita lagi sibuk, kita lagi ada rapat, kita lagi ada kegiatan ya harus datang ya pada tanggal yang sudah ditentukan ya. Dan
waktu pelaksanaan sidang pun ya itu sih pada umumnya per 2 minggu ya kalau untuk perdata gitu ya, per 2 minggu ya. Tetapi kadang itu ada kesibukan hakim lain sehingga sidang itu harus ditunda misalnya. Itu bisa terjadi ya. Itu bisa terjadi. Sedangkan kalau di arbitrase ya jadwal sidang ya itu disepakati bersama ya oleh hakim arbitrase, oleh para pihak ya sehingga para pihak bisa menyesuaikan ya dengan kesibukan masing-masing ya. Dan pada umumnya ya di dalam arbitrase penyepakatan ya waktu itu lebih cepat ketimbang di pengadilan negeri ya. Di sini karena para pihak itu berdiskusi, bersepakat bisa aja sidangnya itu setiap hari misalnya. Sehingga kalau di sini itu 6 bulan misalnya, ini di sini bisa menghemat waktu menjadi misalnya 1 bulan saja gitu kan sampai ada putusan ya. Yang berikutnya perbedaan antara pengadilan dengan di arbitrase ya itu terkait dengan publikasi ya. Kalau kita bersidang di pengadilan negeri ya itu walaupun judulnya sidang tertutup ya itu tetap saja biasanya suka bocor ya, apalagi kalau sengketa kontrak gini tuh tidak tertutup sidangnya ya, ini sidang yang terbuka ya, sehingga siapa saja itu bisa mengekspos, bisa memberitakan dan lain sebagainya ya. Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan besar ya itu lebih memilih arbitrase karena di arbitrase ya itu sangat tertutup gitu kan, pihak lain itu nggak bisa ikut, nggak bisa terlibat, nggak tahu gitu kan pelaksanaannya di mana gitu kan. Kalau yang arbitrase kan pelaksanaannya bisa di hotel, bisa di mana ya, bukan tempat umum. Sedangkan kalau di pengadilan itu ada tempat yang umum ya, sehingga wartawan itu bisa tahu, wartawan bodrek itu bisa tahu ya. Biasanya kalau perusahaan itu lebih memilih arbitrase untuk menjaga nama baik dan lain sebagainya gitu ya. Berikutnya perbedaan ya dari sisi biaya ya, dari sisi biaya ya, dari sisi biaya uang maksudnya ya. Kalau di pengadilan negeri ya itu kalau saya berpendapat itu lebih murah gitu kan, karena selama kami itu melakukan persidangan ya paling kami keluar ongkos taksi saja dan ongkos makan siang saja gitu kan. Hakim itu kan sudah dibayar oleh negara. Sedangkan kalau di arbitrase, hakim itu dibayar oleh para pihak. Ya, jadi PPK itu bayarin ya biaya honornya si hakim satu ya, penyedia bayarin honornya hakim kedua ya. Baik PPK ataupun penyedia itu sama-sama patungan ya, bayarin honor hakim yang ketiga ya, termasuk bayar sewa ruangan kalau itu harus di hotel misalnya gitu ya. Itu itu biaya-biaya yang harus ditanggung ya. Sedangkan kalau di pengadilan negeri kan tempat nggak bayar, honor hakim nggak bayar gitu ya, paling transport saja kita menuju ke pengadilan. Kalau dari sisi uang ya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih besar ya, biasanya itu ya kalau di literatur itu katanya arbitrase lebih murah karena tadi ya lebih murahnya karena waktu tadi ya yang lebih singkat, sedangkan kalau di pengadilan itu lebih panjang gitu ya. Nah ini pertimbangan-pertimbangan ya bagaimana cara kita, apakah kita memilih peradilan atau kita memilih arbitrase ya. Di kontrak itu pasti kita harus memilih satu. Di kontrak kita nggak boleh milih dua, nggak boleh kita milih arbitrase dan pengadilan, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Ya, kalau kita sudah memilih arbitrase, ya maka kemudian sengketa itu diselesaikan lewat mekanisme arbitrase. Tapi kalau kita sudah memilih pengadilan, maka sengketa ya itu akan diselesaikan ya itu melalui pengadilan ya. Kita tulis arbitrase datang ke pengadilan, pengadilan akan nolak. Kita tulis pengadilan lalu kita datang ke arbitrase, itu arbitrase akan menolak gitu ya. Arbitrase akan menolak, harus dipilih satu ya. Nah, kemudian juga ya kekuatan mengikatnya ya itu sebetulnya ada Undang-Undang 30 nih ya tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang 30 ya. Nah, menurut Undang-Undang 30 ya
keputusan arbitrase itu mengikat ya para pihak harus patuh, tapi ada kalanya ada satu pihak yang nggak puas ya. Kalau nggak puas menurut Undang-Undang 30 itu bisa datang lagi ke pengadilan nih gitu kan, ke pengadilan untuk meminta bukan disidangkan lagi tetapi minta eksekusi ya, supaya pihak yang tidak patuh itu dihukum oleh peradilan umum ya. Jadi memang ada tahapan seperti itu kalau para pihak tidak sepakat dengan putusan arbitrase gitu ya, datang ke peradilan umum ya. Di peradilan umum nanti bisa minta bantuan eksekusi ya. Nah lalu bagaimana cara kita memilih yang lebih baik, apakah kita peradilan umum atau arbitrase, itu tergantung ya dari Bapak dan Ibu. Tetapi kalau saya sih ya pribadi itu ya udahlah milih pengadilan aja gitu kan. Karena kalau milih arbitrase bayar honor arbiternya itu gimana? Sewa tempatnya gimana? Mata anggarannya ada apa enggak? Walaupun misalnya ada ya paket meeting ya, tetapi sudah dialokasikan atau belum? Kan itu yang kita juga nggak tahu gitu kan. Arbiternya bayarnya pakai apa ya? Pakai honor narasumber misalnya. Mungkin ya bisa diutak-atik seperti itu. Tetapi kemudian apakah ada anggarannya gitu kan? Kalau ke pengadilan ya sudah nanti bisa minta bantuan biro hukum ya atau bagian hukum ya. Bagian atau biro hukum itu bisa mewakili pemerintah ya untuk bersidang di peradilan umum, di pengadilan negeri ya. Nggak harus punya sertifikat beracara, itu diakui dengan surat tugas itu bisa. Teman-teman biro hukum atau bagian hukum paham itu gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan itu ya, walaupun memang agak lama, walaupun memang agak panjang ya. Nah itu nanti pilihan apakah arbitrase atau negosiasi pengadilan itu diserahkan kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, breakthrough-nya lagi sebetulnya ya, breakthrough-nya lagi sebetulnya itu ada lembaga yang namanya tadi LPSK ya, LPSK. Ya bisa dituliskan di dalam kontrak tuh kalau ada sengketa diselesaikan dengan LPSK-nya LKPP ya. Bagaimana mekanismenya, seperti apa mekanismenya, itu nanti bisa nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Tetapi kalau menurut saya ya secara prinsip ya LPSK itu untuk mencari jalan tengah tuh antara peradilan yang tadi yang katanya lama gitu kan dengan arbitrase yang biayanya juga itu lumayan ya. Kalau di LPSK itu beberapa komponen biaya itu bisa di cover oleh negara ya, oleh LKPP ya. Baik, begitu ya Bu Nikmatun ya. Mbak Neza. Halo. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Ada Pak, dari Pak Agung Suparjono. Apakah ketika pengadilan dipilih untuk penyelesaian kontrak dan dinyatakan bahwa memang penyedia tidak memenuhi kewajibannya, apakah itu sudah langsung bisa dimasukkan ke daftar hitam? Ke dalam daftar hitam ya. Iya. Ketika terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penyedia itu bersalah ya, di pengadilan umum ya, di pengadilan umum tuh atau di pengadilan negeri itu akan dikasih waktu untuk banding dulu tuh ya, untuk banding ya, kemudian nanti sampai ke kasasi ya. Itu yang membedakan tuh antara arbitrase dengan pengadilan umum. Kalau arbitrase udah selesai inkrah gitu ya, inkrah itu artinya berkekuatan hukum tetap ya, berkekuatan hukum tetap. Kalau di pengadilan kalau di arbitrase udah selesai tuh ya, inkrah. Begitu diputuskan oleh hakim arbitrase inkrah, kalau ada pihak yang nggak sepakat tinggal langsung minta eksekusi ke peradilan umum gitu ya. Seperti itu ya. Nah, beda kalau di pengadilan negeri ya. Kalau di pengadilan negeri ya itu bersidang dulu mungkin 6 bulan nih. 6 bulan gitu ya, 6 bulan. Ya. Kemudian para pihak ya setelah diputus itu dikasih waktu ya, biasanya itu 30 hari untuk menyatakan apakah akan bukan 30 hari. 15 hari kalau nggak salah, 15 hari ya. 15 hari ya untuk mengajukan banding atau tidak ya. Kalau nanti dia kemudian menyatakan banding ya, maka akan naik ke pengadilan tinggi nih, pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi juga akan diperiksa lagi ya perkaranya ya.
di pengadilan tinggi akan diperiksa lagi perkaranya ya. Kalau nanti ternyata masih dinyatakan bersalah ya, mungkin di pengadilan tinggi itu 6 bulan lagi misalnya ya. Kalau ternyata dinyatakan bersalah, dikasih kesempatan untuk kasasi ke Mahkamah Agung ya. Kasasi di Mahkamah Agung ya, di Mahkamah Agung ini mungkin bisa lama nih gitu kan, karena kasusnya mungkin banyak ya, taruhlah 1 tahun gitu ya, akan diputus di Mahkamah Agung. Selama pihak penyedia itu masih mengajukan upaya hukum ya, baik itu banding ataupun kasasi ya, menurut saya itu jangan dulu dimasukkan ke dalam daftar hitam ya, karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ya. Nanti takutnya kita digugat lagi oleh pihak penyedia ya. Tunggu sampai keputusan Mahkamah Agung itu selesai menyatakan penyedia itu bersalah atau tidak gitu ya, bersalah atau tidak ya. Kecuali pihak penyedia ya itu di level pengadilan negeri ya, di sini itu dia tidak mengajukan upaya banding ya, dia ngakulah salah ya, maka itu baru bisa dimasukkan ke dalam daftar hitam, artinya sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap ya. Gimana Mbak Neza? Pak, ini dari Pak Sudarmanto, dia mau mengajak ini Pak bercengkrama. Tanya jawab. Baik. Silakan. Oke. Untuk Pak Sudarmanto sudah saya bukakan Pak, silakan. Pak Sudarmanto. Halo Pak. Halo Mbak. Halo. Ya, Pak Sudarmanto. Siap Pak. Sehat Halo. ya Pak? Halo Pak. Halo. Halo Pak, Ya, terdengar Pak. Pak? Ya. Halo. Halo Pak. Iya. Halo Pak. Oh, Ya, halo. ya Pak, Dengar, terdengar Pak, ya? Pak. Ya. Terdengar Pak, Pak, terdengar. Ya Pak, untuk merampungkan permasalahan pelaksanaan kontrak, langkah yang baik yang diambil oleh bersama tim PPK itu apakah melalui internal, apakah eksternal, Pak? Iya. Halo, udah itu aja Pak. Halo. Terima kasih Pak. Iya, baik. Baik Pak Sudarmanto ya. Langkah yang terbaik tentu Pak internal Pak, di musyawarah mufakatkan dulu Pak di antara para pihak. Ya, kalau ke pengadilan itu luar biasa, nanti ada biaya ya. Kalau ke arbitrase juga itu ada biaya. Langkah terbaik itu adalah musyawarah mufakat Pak. Ya, hakim pun ya di pengadilan negeri kalau kita datang itu nggak langsung diperiksa tuh Pak, disuruh untuk musyawarah mufakat dulu. Jadi internal itu lebih baik Pak. Dan itu lebih menurut saya sih lebih menyenangkan bagi kedua belah pihak gitu kan, karena penyelesaian persoalan itu diselesaikan ya dengan keikhlasan masing-masing pihak. Kalau kita minta bantuan pengadilan atau arbitrase kan artinya kita itu tidak menemukan titik temu ya Pak ya. Kita itu artinya betul-betul perang gitu kan. Masing-masing menyampaikan saksi, masing-masing menyampaikan bukti, masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Sedangkan kalau dengan internal itu ada keikhlasan dari masing-masing untuk saling mengkoreksi, saling berkomunikasi. Itu langkah yang paling baik gitu ya. Nah, mohon izin kita melanjutkan yang berikutnya barangkali ya, terkait tadi ya LPSK, Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak yang ada di LKPP ya. Kita akan lihat seperti apa sih sebetulnya breakthrough-nya ya. Nah, ini nanti untuk pertanyaan Bu Nikmatun ini bisa dibaca nih ya, apa saja tadi kelemahan dan keunggulan dari masing-masingnya ya, arbitrase dan pengadilan negeri ya, banyak sekali di sini, nanti bisa bisa dibaca kembali gitu kan ya. Nah, ini ada prosedur-prosedurnya ya, silakan saja ya. Ya. Nah, penyelesaian sengketa ya, perselisihan ya, melalui lembaga penyelesaian sengketa yang ada di LKPP. Jadi LKPP ini luar biasa keren, Pak. Keren banget gitu ya, keren banget membantu kita ya
di dalam proses ya penyelesaian sengketa kontrak ya. Dengan kita menggunakan LPSK ini ya, insya Allah ya ini akan lebih cepat daripada di proses pengadilan ya. Kemudian yang berikutnya juga ya biaya pun itu ada yang ditanggung oleh pihak LKPP ya. Jadi berangkat dari Perpres 16 ya, khususnya pasal 85 ya, itu sudah di state tuh Pak. Sudah di state, sudah dinyatakan, sudah dikasih kewenangan kepada LKPP untuk menyelenggarakan layanan ya penyelesaian sengketa kontrak ya, membentuk LPSK ya, di mana LPSK ini nanti akan bertugas ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ya sengketa kontrak ya itu dengan mekanisme ya mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pembentukannya itu sudah dibentuk ya dengan peraturan kepala LKPP nomor 18 tahun 2018 tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya, barang dan jasa pemerintah ya. Ini yang mengampu ya kalau di LKPP itu kedeputian bidang hukum dan penyelesaian sanggah gitu kan, di mana ada sekretariatnya nih gitu kan. Kalau di pengadilan mah kayak panitranya gitu ya, itu diampu oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum ya. Jadi inilah pihak-pihak ya yang memang dikasih kewenangan ya oleh Perpres 16 ya ditindaklanjuti dengan peraturan lembaga peraturan LKPP ya nomor 18 ya tentang layanan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, ini yang akan dilakukan oleh LPS LKPP Pak gitu ya. Kalau nanti kita mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke LKPP ya, LKPP itu bertahap pelaksanaannya ya. Mediasi dulu, konsiliasi dulu, baru kalau tidak tercapai di arbitrase. Jadi mediasi dulu ya, mediasi dulu. Nanti LKPP akan menyiapkan seorang mediator ya, yang tentu biayanya itu ditanggung oleh LKPP gitu ya, biaya ditanggung oleh LKPP ya. Mediator ini nanti akan berfungsi sebagai hakim tunggal gitu kan, wasit tunggal, wasit lah ya. Kalau kita tidak menggunakan bahasa hakim ya, karena kurang pas itu wasit lah, wasit tunggal ya, wasit tunggal ya. Tadi ya wasit ini dia hanya mendengarkan masukan dari para pihak, kemudian wasit ini yang akan memberikan usulan ya penyelesaian sengketanya itu seperti apa ya. Lalu nanti para pihak ya kalau sepakat oke, sepakat, tinggal ada berita acara kesepakatannya gitu kan. Tetapi kalau ternyata wah nggak oke nih gitu kan, ke tahapan yang berikutnya yaitu konsiliasi ya. Ada seorang konsiliator ya, ada seorang konsiliator yang akan menjadi wasit. Tadi kan perannya konsiliator di sini lebih aktif ya, memberikan pendapat, memberikan saran dan lain sebagainya ya, mengapproach dan lain sebagainya sampai kemudian sampai kemudian konsiliator ini membuat sebuah usulan penyelesaian sengketa ya. Kalau konsiliator ini juga sama ya, biayanya itu ditanggung oleh LKPP ya. Kalau ternyata nanti konsiliator itu ngasih usulan itu belum dapat diterima oleh para pihak, barulah arbitrase ya. Nah, di arbitrase ini ya LKPP juga menyediakan ya wasitnya, wasit arbitrasenya. Tempatnya pun itu nanti bisa di LKPP sehingga kita tidak menanggung tempat ya. Kita tidak menanggung honor dari si arbitrase ya, itu ditanggung oleh LKPP. Ya paling kita hanya menanggung ya kalau di LKPP ya berarti perjalanan dinas ya menuju tempat gitu ya, menuju tempat ya. Nah, ini yang dikembangkan oleh LKPP dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, biasanya ya di dalam kontrak ya itu ada pasal penyelesaian ya, penyelesaian perselisihan ya.
Nah, jika Bapak dan Ibu misalnya memilih ya penyelesaian ya itu di pengadilan negeri seperti di sini contoh pengadilan negeri Cibinong ya, maka kalau ada sengketa ya sudah tidak bisa dibawa ke arbitrase ya, tidak bisa dibawa ke arbitrase ya. Keputusan pengadilan negeri Cibinong ya itu yang nanti akan digunakan gitu kan, artinya pengadilan negeri Cibinong yang akan dijadikan tempat untuk menyelesaikan sengketa. Maka kemudian untuk bagian penyelesaian perselisihan ya ini nanti Bapak dan Ibu bisa modifikasi nih yang ada di syarat-syarat umum kontrak. Nah, ini adanya di syarat-syarat umum kontrak ya. Bapak dan Ibu akan memilih apa gitu kan, apakah pengadilan negeri atau tadi arbitrase. Nah, arbitrase Bapak dan Ibu pilih ya. Ini mau diselesaikan di mana? Bani kah? Ya. Boleh gitu kan. Atau nanti misalnya mau ditulis di sini itu penyelesaian di LPSK ya, LKPP itu juga bisa ya. Yang penting itu dirumuskan di dalam perjanjian di awal, disepakati dulu oleh para pihak. Nggak begitu ada sengketa baru para pihak diskusi tuh. Bahkan mungkin jadi debat tuh akan menyelesaikan itu di mana gitu ya. Jadi ditentukan di dalam apa namanya kontraknya dulu ya, itu akan diselesaikan di mana gitu ya, akan di mana ya. Nah, biasa di dalam kontrak juga kan itu standarnya itu diselesaikan dulu secara musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai baru tadi ya, apakah ke pengadilan atau ke arbitrase atau ke LPSK gitu kan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Pak Sudarmanto, itu yang paling baik itu sebetulnya adalah internal dulu, musyawarah mufakat dulu gitu ya, sebelum kita bawa ke arbitrase atau bawa ke pengadilan ya. Iya. Kemudian mari kita lihat lagi LPSK ya. Ini LPSK ya, prosedurnya tadi ya. Ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya terkait dengan permohonan ya. Ada syarat administrasi yang harus dipenuhi ya di sini nih. Nanti bisa dibaca saja ya, yang pasti identitas itu lengkap, uraian keterangan fakta-faktanya harus ada, permasalahan yang dimohonkan itu juga ada ya, apa saja gitu ya. Nanti juga sama nih gitu kan. Masing-masing pihak akan menunjuk satu nih yang ada di listnya LKPP. Kemudian nanti yang sudah ditunjuk tadi itu akan memilih yang ketiga gitu ya, yang ketiga ya. Nanti ada panitianya atau sekretariatnya itu adalah di tempatnya direktorat tadi penyelesaian permasalahan hukum gitu ya, penyelesaian permasalahan hukum ya. Iya. Lalu yang berikutnya ini kalau prosedur pemutusan kontrak ya. Kalau ini terjadi pemutusan kontrak. Iya. Jadi Bapak dan Ibu ya, izin minum dulu ya. Kalau terjadi persoalan kontrak ya, tadi idenya adalah selesaikan dulu secara musyawarah mufakat, disepakati bersama. Kalau harus adendum kontrak dilakukan adendum kontrak. Kalau keputusan bersama itu, kesepakatan bersama itu bahwa pelaksanaan pekerjaan itu harus dipercepat dengan menambah orang, ya maka itu ditambah orang atas beban dari pihak penyedia. Kalau ternyata memang harus ada engineering, perubahan metode pelaksanaan pekerjaan, itu harus dilakukan ya. Yang penting kontrak itu sesuai dengan waktu ya, sesuai dengan spek yang diharapkan, kuantitasnya juga sesuai dengan yang diperjanjikan gitu kan. Itu harus dilakukan. Jadi itulah proses-proses kita melakukan proses musyawarah untuk mufakat ya. Tetapi ya kalau ternyata harus putus kontrak ya dilakukan pemutusan kontrak ya. Pilihan terakhir ya, dan pemutusan kontrak tadi berpotensi ya bahwa sengketa itu dibawa ke pengadilan atau dibawa ke arbitrase atau dibawa ke LPSK gitu kan. Jadi pemutusan kontrak ya itu mungkin terjadi. Nah, namun sebelum terjadinya pemutusan kontrak tentu harus ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yang harus
lakukan ya. Dan yang paling penting proses prosedur pemutusan kontrak itu tercantum di dalam kontrak itu sendiri ya. Kontrak itu harus sudah mulai mencantumkan ya tata cara ya prosedur untuk pemutusan kontrak ya. Di model dokumen itu sudah ada ya, tentu diawali dengan surat peringatan dulu kan, nggak langsung ujuk-ujuk langsung diputus kontrak ya. Peringatan 1, peringatan kedua gitu kan. Kalau peringatan 1, peringatan kedua itu tidak diindahkan, bisa dilakukan pemutusan kontrak ya. Bahkan secara regulasi ya, kalau pelaksanaan pekerjaan itu diyakini tidak mampu ya dilakukan oleh penyedia ya, dan juga atau melewati jangka waktu lebih dari 50 hari itu maka dapat diputus kontrak ya. Kata-katanya dapat diputus kontrak ya. Nah, maka kemudian ya proses ya tata cara tahapan penyusunan pemutusan kontrak itu harus dituliskan dengan jelas di dalam kontrak ya. Kemudian kondisi keadaan apa yang bisa dilakukan pemutusan kontrak ya, itu juga harus dituliskan di dalam kontrak itu dengan jelas supaya tidak terjadi dispute jika terjadi ya persoalan-persoalan kontrak ya. Tetapi sekali lagi ya itu jadi pilihan terakhir lah ya, jadi pilihan terakhir. Termasuk penerapan sanksi ya, penerapan sanksi itu juga akibat tadi pemutusan kontrak, kegagalan kontrak itu kalau pemutus kontrak itu jadi alternatif terakhir ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Ini merefresh saja yang ada di pasal 78 ya. Kapan dikatakan kegagalan kontrak? Ya, jika tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban pada masa pemeliharaan misalnya. Nah, jika itu dilakukan, maka sanksinya ya tentu itu sudah diatur dengan jelas ya di dalam Perpres 18 ya. Itu bisa berupa pencairan jaminan pelaksanaan ya atau pencairan jaminan pemeliharaan dan dilaporkan ya ke dalam daftar hitam ya di LKPP maupun di KLD di Kementerian Lembaga atau Pemda ya. Di websitenya gitu ya atau di LPSE-nya gitu ya, itu bisa kena sanksi daftar hitam selama 1 tahun ya. Kalau ternyata gagal bangunan, runtuh bangunan, walaupun misalnya sudah selesainya kontrak ya sudah setelah terima pekerjaan ya, maka itu juga menjadi tanggung jawab dari pihak penyedia ya. Sudah ada undang-undang di jasa konstruksi seperti itu ya. Tentu nanti kegagalan bangunan itu akan dikenakan sanksi ya, kerugian ya. Pokoknya penyedia harus ganti ya. Itu supaya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bahkan kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu bisa juga ada aspek pidana di situ ya. Ada aspek pidana ya. Kemudian bisa saja ya menyerahkan barang yang kualitasnya tidak sesuai. Nah, kalau itu terjadi maka ganti rugi ya, itu juga harus diterapkan. Terlambat itu denda keterlambatan harus dicairkan ya, itu besarnya 1 per mil ya. Kemudian juga di dalam Perpres 18 itu terkait dengan e-purchasing itu juga ada ya sanksi yang bisa diterapkan atas pelanggaran kontrak ya. Bisa penurunan dari e-katalog, dicopot ya dari e-katalog selama 1 tahun gitu kan. Ya, kemudian juga bisa juga ya dikenakan sanksi ya, tidak dicopot tapi tidak boleh bertransaksi itu selama 6 bulan ya. Kalau tadi ya pelanggaran terhadap surat pesanan itu tidak dicopot dari e-katalog ya, tapi nggak boleh transaksi selama 6 bulan. Tapi kalau pelanggarannya adalah kontraknya ya pada kontrak elektronik itu maka dicopot ya, nggak boleh ikut lagi ya selama 1 tahun. Iya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Regi yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta, sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.